Rich people, Anda pasti pernah mendengar tentang hidup seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Itulah yang nenek moyang kita katakan pada kita. Dan ini adalah berita yang sangat mematikan dan menyesatkan. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Apabila Anda berpikir bahwa hidup saya lebih baik biasa-biasa saja, kalau saya terlalu muluk-muluk, nanti saya akan jatuh karena hidup saya seperti roda, dan kadang di atas, kadang di bawah. Apakah benar seperti itu? Hari ini saya akan membukakan rahasia yang besar untuk Anda. Setelah video ini selesai, mudah-mudahan pikiran Anda pasti terbuka dan Anda akan memulai hidup Anda menjadi orang yang baru, lebih sukses, lebih berhasil, dan lebih percaya diri. Subscribe YouTube ini, aktifkan loncengnya, dan like. Sebentar lagi kita akan mulai. Mari kita berpikir bahwa apabila kehidupan kita itu benar-benar seperti roda, kadang di atas, lalu kemudian turun lagi ke bawah, lalu turun lagi, naik lagi ke atas, bagaimana dengan orang-orang yang sukses? Mari kita sebutkan Jack Ma, Bill Gates, George Soros, ya, Mark Zuckerberg. Ini adalah orang-orang yang tentunya Anda harus kenal. Mereka adalah orang yang merubah kehidupan kita dengan teknologi, dengan kemampuan mereka di dunia keuangan. Di Indonesia, ada Sinarmas Group, ya, ada Pak Eka Cipta Wijaya, ada Ciputra Group, ada Pak Ciputra, dan masih banyak lagi. Mereka adalah orang-orang yang jatuh bangun, di mana jatuh bangun itu benar. Artinya mereka sangat kerja keras, mereka mengalami kesusahan, keterpurukan, tapi mereka sukses dan semakin hari semakin sukses. Kenapa saya bilang bahwa apabila Anda berpikir hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, itu sangat menyesatkan karena mindset kita yang tertanam adalah bahwa percuma kita kerja keras, percuma kita berhasil karena suatu ketika nanti kita akan jatuh. Yang pertama, Anda adalah yang Anda pikirkan. Kalau kita berpikir demikian, maka akan menjadi sebuah mental block dan kita memiliki limiting belief. Belief adalah satu hal yang membuat kita bisa keluar daripada mental block, dari belenggu, dan kita bisa mencapai titik optimum kita sebagai manusia. Albert Einstein hanya menggunakan tidak lebih dari 10% kemampuan otaknya dan dia menemukan teori relativitas. Bagaimana apabila kita sebagai manusia dengan kapasitas yang luar biasa diciptakan oleh Sang Pencipta mampu mengeksplorasi dengan percaya diri di alam bawah sadar yang sudah tercipta, sudah ditanamkan semua memori bahwa I will be the very successful person in this world. Maka Anda akan kerja keras, jatuh bangun, terus menabrak, tidak mudah putus asa, dan hadapi semua tantangan. Itu salah satu kuncinya. Untuk bisa mencapai hal tersebut, maka Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Kalau Anda berpikir bahwa roda nanti akan ke bawah dan Anda nanti akan mengalami kejatuhan, maka itu yang Anda akan dapatkan. Yang kedua, kalau kita melihat kembali kehidupan para miliarder atau triliuner di dunia ataupun di Indonesia, tidak terlihat bahwa kehidupan mereka itu jatuh bangun benar-benar sideways atau berjalan seperti roda yang benar-benar hanya roda seperti ini, berputar-putar di situ saja. Tetapi kok mereka ini cenderung naik terus. Tapi bukan berarti kehidupan mereka tanpa masalah. Ya, nah ini dari sini kita bisa lihat terbukti bahwa teori tersebut salah dan itu menyesatkan dan bahkan mematikan Anda. Berapa banyak orang di Indonesia yang akhirnya hidup tidak mendapatkan, tidak berbuat apa-apa, sampai pada saat dia mati tetap terpuruk, tetap nasibnya jelek, dan Anda merasa bahwa itu takdir daripada Tuhan seperti itu. Tuhan memberikan kita kesempatan satu sama lain. Anda tidak bisa menyalahkan terlahir dari keluarga kaya atau keluarga miskin. Saya dulunya adalah keluarga miskin. Saya harus berjualan kue di pinggir jalan. Saya harus mengamen di hotel-hotel dengan bermain piano. Saya harus melakukan segala sesuatu untuk bertahan hidup. Tapi saya mencoba untuk memaksa diri saya untuk menembus limit yang saya miliki. Bill Gates berkata, bukan salah Anda kalau Anda lahir di dalam keluarga miskin, tetapi Anda bersalah kalau Anda matinya miskin. Karena setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, jadi dari sini sudah terjadi pembuktian bahwa roda tidak selalu berputar seperti itu, kehidupan kita tidak seperti itu. Yang ketiga, lantas kehidupan kita itu seperti apa? Kehidupan kita memang seperti roda, tetapi modelnya adalah seperti ini. 2010, 2020, 2030. Betul, hidup kita seperti roda, kita jatuh bangun, kita belajar untuk naik lebih tinggi, oke? Tetapi roda tersebut selalu lebih tinggi. Memang betul hidup itu naik turun,
tetapi kita akan selalu melakukan proses naik turun di level yang lebih tinggi. Kalau 2010 Anda jatuh bangun di level tersebut, maka 2030 Anda akan tetap jatuh bangun seperti roda, tetapi levelnya sudah tinggi. Ini yang kita sebut dengan proses kehidupan. Ketika kita menjalani sebuah proses, kita gagal dan kita merasa hopeless, jangan menyerah di sana. Ini sudah terbukti, saudaraku. Setiap kesulitan yang Anda dapat, ini adalah kelas, ini adalah sekolah, learning process untuk Anda bisa mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Karena untuk bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi, Anda memerlukan energi yang besar. Untuk menjadi orang yang kaya raya, Anda memerlukan energi yang besar untuk bisa bertahan di level tersebut. Kalau Anda tidak memiliki mental yang cukup, Anda tidak akan mampu naik dari 2010 ke 2030. Untuk bisa naik dari 2010, rodanya di sana, naik sampai 2030 yang cukup tinggi, memerlukan persiapan mental, persiapan skill, knowledge, dan seterusnya. Oleh karena itu, mulai sekarang, amini, yakini, kalau Anda orang luar biasa, Anda bisa lebih baik daripada masa lalu Anda, dan tidak ada lagi mulai sekarang pemikiran yang membatasi diri Anda bahwa kehidupan adalah roda yang berputar di situ-situ saja. Itu semua bohong. Tembus batas potensi Anda, terus aiming yang terbaik, mimpi setinggi-tingginya agar Anda bisa mendapatkan apa yang Anda impikan. Semua orang bisa mendapatkan apa yang Anda impikan. Bersama Motiva Rich, kita akan menjadi pribadi yang lebih sukses dan you are the next billionaire.